Pernah kepikiran gak sih untuk motoran jauh? Ya touring misalnya gitu kan. Gue yakin pasti dari kalian semua ini yang nonton pasti suka banget sama touring. Dan ya gue juga. Tapi pernah kepikiran gak kalau kalian ngelakuin perjalanan jauh dengan motor yang sedikit berbeda daripada yang lainnya? Jujur sih, perjalanan ini didasari oleh rasa penasaran. Karena buat gue, kita itu touring gak harus selalu pakai motor yang memang dikhususkan untuk touring. Ya gue sih percaya kalau kita itu bisa melakukan perjalanan jauh dengan motor apapun. Makanya di sini gue memakai motor dari Yamaha Fazio. Dan tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Tujuan dari trip ini sih simple ya. Gue cuma mau jalan-jalan dengan menggunakan Yamaha Fazio. Salah satu motor matic Yamaha yang menurut gue memiliki karakter yang unik. Hampir 99% orang yang pakai motor ini sih gue lihat untuk mobilisasi di perkotaan aja. Tapi ya, bukan jadi motovlog kalau bukan konten touring. Jadi ini dia rute perjalanan yang gue rencanakan. Kurang lebih sih memakan jarak 300 km dan gue rasa itu cukup banget untuk jalan-jalan santai dalam sehari. Ya gue anggap kayak mini touring lah. Tapi namanya touring bukan soal destinasinya. Tapi ini soal perjalanan dan cerita menarik di baliknya. Tujuan pertama gue adalah ke negeri di atas awan. Atau mungkin teman-teman sudah familiar dengan daerah yang bernama Cetorek. Rute yang kita lewatin ini benar-benar ngelewatin rute belusukan. Sebenarnya menurut rutenya ini kita itu cukup ikutin jalan aja. Tetapi jalan yang kita lewatin ini, wah benar-benar unik guys. Kita jalan itu jam 5 pagi dan jalanan masih sepi dan lancar jaya. Tapi sih buat gue ini udah cukup siang. Karena memang target gue itu pengen ngelihat sunrise-nya ketika nyampe di sana. Cuma ya apa daya, yaudah deh kita lanjut jalan aja. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Citorek dan kita berniat untuk mencari sarapan di sini. Seperti biasa, Indomie Double adalah pilihan terbaik. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat negeri di atas awan Citorek sini, terus kayak masuk kayak tempat apa ya? Tempat makannya gitu deh, saung-saung gitu. Jadi masuknya itu per orang 10.000. Kalau parkir motor 5.000. Ini buat informasi terakhir sih waktu itu kesini masih 5.000. Sekarang udah 10.000. Tapi sejauh ini tadi jalanan udah mulai bagus. Terakhir tuh jalannya rusak tapi sekarang udah mulai oke. Beton-betonnya udah mulai banyak. Aspalnya juga mulai halus. Sebelum kita melanjuti perjalanan, mari kita makan dulu. Kebetulan adanya Indomie. Mie goreng 2 double. Ya wes, sambil makan nanti habis itu kita bicara sedikit soal si Fazio ini karena oke juga loh, mantep motornya. Sejauh ini Yamaha Fazio cukup bikin gua kaget sih. Feel berkendaranya benar-benar nyaman, handling stabil, presisi dan enteng. Tetapi karena kita menuju ke dataran tinggi dan memang sih ya butuh effort lebih agar motor bisa tetap maju dengan sempurna. Dan setelah dari sini, kita melanjuti perjalanan lagi. Mengikuti rute yang ada di Google Maps, gak disangka kita malah melewati jalanan yang anti mainstream.
Antara yakin dan tidak sih ini, gue memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Jalanannya seperti apa sih? Gak cuma pemandangan hutan aja, tetapi jalanan yang kita laluin ini benar-benar hancur. Ya kayak batu-batuan, pasir, tanah, dan beberapa jalanan berlumut. Membuat laju motor pun jadi terhambat. Tetapi entah kenapa rasanya itu tetap menyejukkan hati. Soalnya suasana alam di pagi hari di sini itu benar-benar seger banget. Udaranya, terus juga vibes-nya. Ya vibes-nya sih ya namanya orang petualangan ya. Jadi ya begitu deh rasanya. Pokoknya membuat perjalanan ini jadi lebih seru dan nikmat. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita pun menemukan jalanan aspal. Jujur rasanya sih lega banget ya. Karena ternyata kita tidak nyasar. Ya udah deh, kita gas lagi perjalanan ini menuju ke Pelabuhan Ratu. Walaupun jalanan sudah full aspal, tetapi jalanan yang kita laluin ini ternyata tidak semudah itu. Karena kita harus melewati jalanan yang berlika-liku, yang terlihat seperti usus keriting. Kalau di Google Map ya, nih kalian lihat aja nih. Udah mana jalanannya naik turun, sekalinya turun tuh kayak turunan terjal. Jadinya tuh ya ada tantangan tersendiri sih menggunakan Yamaha Fazio di habitat yang tidak umum. Dan alhamdulillah kita pun sampai juga di pantai selatan Pelabuhan Ratu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Pelabuhan Ratu sih. Cuman belum di Pelabuhan Ratu secara tepatnya, cuman udah mengarah ke sana. Dan di situ kalian bisa lihat itu pantai laut ya, kira ya. Dari pemandangan yang penuh dengan hutan, gunung, terus malah ketemu pantai. Jadi memang rutenya ini ajaib. Kita juga nggak expect bisa tembusnya tuh kemari. Ya walaupun udah ngeliat Google Map juga sih, cuman gua nggak expect kayak jalurnya tuh senikmat itu dan se-surprise itu. Kalau misalnya ridingnya ini bareng sama teman-teman persepsi pasti heboh banget sih. Nggak sengaja juga kita melipir di pinggir jalan. Ini kayak apa namanya, makanan ringan, simple. Kupat tahu. Makan kupat tahu, pemandangannya lah kapan lagi? Yes. Kalau gitu kita makan dulu. Sekali lagi, Yamaha Fazio ini benar-benar di luar ekspektasi gue. Definisi yang jangan coba sesekali untuk meremehkan motor ini. Seenak itu loh guys, handling dari motor ini. Dan siapa sangka, handling seenak ini ternyata memiliki tampilan yang unik dan lucu lagi. Tapi serius deh, motor ini tuh ternyata mempunyai karakter yang asik untuk melewati jalanan penuh tikungan. Pengeremannya pun juga sangat mumpuni untuk trek seperti ini. Cukup satu kata sih buat Yamaha Fazio, yaitu pas. Kalaupun teman-teman mau upgrade, mungkin saran gue bisa dikulik nih untuk mainin kirian. Dari Pelabuhan Ratu, rencana gue untuk melanjuti perjalanan ke kota Cianjur. Tetapi gue baru ingat, di sana tuh ternyata gue punya teman yang memang tinggal di sana, aka Bapak Miras. Ya udah deh, nggak pakai lama, gue coba kontak orangnya dan ternyata beliau tidak kemana-mana, gabut kayaknya nggak ada kerjaan. Ya udah deh, gue samperin aja deh ke kediamannya.
Dan untuk rutenya sendiri pun gue cukup ngelewatin jalur yang sudah direkomendasikan oleh Google Maps. Dan karena memang cuma tinggal ikutin jalan, jadi gue bisa lebih menikmati perjalanannya, khususnya menikmati Yamaha Fazio ini. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga kita di kafenya teman kita, yaitu Bapak Miras. Jadi kafenya itu ada di Cianjur, namanya Elmera. Untuk lokasinya gue taruh di deskripsi video ini. Tempatnya enak banget. Jadi buat teman-teman yang mau makan, mau nongkrong, mau hangout sama teman, keluarga, selingkuhan, pacar, siapapun, bisa datang ke sini. Dan makanannya bro, enak-enak semua bro. Gokil. Di kopi, caramel macchiato udah dibuatin. Ini ada affogato. Jadi memang tempatnya tuh enak banget dan cozy, nyaman. Rasanya kayak kita pengen bermalam di sini, tapi ya tidak bisa. Jadi paling nanti habis dari sini kita nanti langsung menuju ke Jakarta lagi. Jadi kita ini jatuhnya kayak mini touring yang perginya tuh seharian. Yang punya cafe Elmera. Terima kasih ya Bang. Saya terima kasih sudah menyempatkan mampir. Oh pasti ya itu. Terima kasih banyak. Pokoknya rekomendasi banget, ini bisa jadi tempat kopdar ini mah. Kopdar biker-biker Cianjur, sejauh barat, Bandung, Jakarta. Terima kasih Ya, langsung datang kemari. banyak. Ya wes, kalau gitu nanti dilanjut di jalan lagi dan sambil menceritakan Yamaha Fazio ternyata enak banget. Dan ada beberapa opini yang pengen gue sampaikan ke teman-teman semua. Karena dari sini gue tuh percaya, mau motor apapun, kalau kitanya enjoy, touring sejauh apapun, itu akan terasa nikmat banget. Apalagi Yamaha Fazio ini ternyata bikin ridernya itu enjoy dan fun. Itu kunci banget. Karena kalau misalnya motor yang gak fun, kita mau ngelewatin jalanan sejauh atau sedekat apapun, itu jadi kayak terasa lebih berat. Dan Yamaha Fazio ini benar-benar fun to ride banget. Apalagi dipakai jarak jauh. Siapa sangka motor yang dikhususkan untuk dipakai di perkotaan ternyata dipakai buat jarak jauh malah lebih seru dan lebih enjoy. Apalagi kalau misalnya kalian melewati jalanan seperti yang kayak gue lewatin, ya perhutanan, ya tanjakan, turunan, jalanan berlika-liku, lewatin gunung, lewatin pantai, lewatin kota, wah semuanya komplit. Akhirnya gue memiliki kesimpulan bahwa Yamaha Fazio ini mau dipakai apapun ternyata asik dan gak bikin ridernya itu bosen dan cepet capek. Sesuai hashtagnya, Fazio gaya gue. Ya gue sih pakainya buat touring, biar beda aja gitu. Setelah istirahat dan makan-makan di Elmera Cafe, gue berencana untuk melanjuti perjalanan pulang. Karena udah riding seharian, ya jangan lupa juga buat pulang lah. Dan untuk rutenya sendiri, gue memilih jalur yang simpel aja sih. Jadi ngelewatin jalur puncak. Ngikutin jalan terus sampai akhirnya tembus di kota Jakarta lagi. Pokoknya benar-benar puas banget mini trip bersama Yamaha Fazio. Jadi paling seperti itu aja untuk video touring bersama Yamaha Fazio kali ini. Dan gimana menurut kalian soal Yamaha Fazio itu sendiri? Coba tinggal kalian sharing di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Peace.